Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, ayah bunda jemaah zuhur Masjid Wali Purnana Rahman yang dirahmati Allah. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita bersama dengan rahmat dan rahimnya, kasih dan sayangnya kepada kita bersama. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diantarkan kita sampai saat ini pada hari Ahad 23 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kemudian salawat dan salam tetap tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu, ayah bunda orang tua kami, pada kesempatan yang melimpah barokah ini izinkan kami menyampaikan beberapa ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami dan juga kita semua nantinya. Di antara isi-isi kandungan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita 30 juz, 114 surah. Isi kandungan di dalamnya berkaitan dengan tauhid, berkaitan tentang akhlak, berkaitan tentang ibadah, berkaitan tentang sejarah. Di antara surah yang menjadi sering dibaca oleh Rasulullah adalah surah yang ke-88. Nama surahnya adalah surah Al-Ghasyiyah. Apabila datang hari raya Idul Fitri, Nabi membaca di rakaat pertama surah Al-A'la, di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Begitupun juga ketika datang hari raya Idul Adha, Nabi membaca di rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Tapi tidak hanya di salat-salat sunnah, ada juga Nabi baca di salat wajib, di antaranya salat Jumat. Di rakaat pertama surah Al-A'la, di rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Ghasyiyah. Di antara 26 ayat surah Al-Ghasyiyah ini ada di ayat 16. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Apakah kalian tidak memperhatikan dalam penciptaan seekor onta? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana bumi Allah ciptakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung tertata dengan rapi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan Allah hamparkan bumi yang begitu luas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu makhluk Allah yang Allah berikan kemuliaan yang luar biasa, berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Manusia diciptakan oleh Allah seperti hayawan nati, diberikan nafsu, diberikan akal. Hewan dan tumbuhan Allah beri hanya nafsu saja. Di antara hewan yang ada, Allah langsung beritakan, sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hei orang-orang yang beriman, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana seekor onta diciptakan? Lalu timbul pertanyaan, kenapa dengan onta? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hewan onta ini disebut dengan hewan seribu manfaat. Hewan yang dari ujung kepalanya, mohon maaf lahir batin, sampai di ujung kaki, semuanya bermanfaat. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, pikirkanlah bagaimana di antara hewan-hewan unta itu diciptakan. Lalu apa yang terjadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, akhruju biha hatta tanzuru ilal ibil. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana ibil diciptakan, onta diciptakan? Karena ibil di dalam diri seekor onta itu mendapatkan watarkahu gharib, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Apa di antara keajaiban yang ada pada diri seekor onta? Pertama, onta itu mempunyai ingatan yang kuat. Onta itu mempunyai insting yang kuat. Dia tahu di mana nanti makanan berada. Dia tahu di mana air ada. Nanti sejauh apapun dia berjalan, pasti dia pulang. Sejauh apapun dia pergi, pasti dia tahu tempat pulang. Berbeda, mohon maaf lahir batin dengan kita. Lahir di kampung, besar di kampung, merantau, kadang-kadang kita tak bisa pulang lagi atau tak tahu tempat pulang. Ayah ibu di rumah tinggal. Maka ini luar biasanya seekor onta, instingnya kuat dan dia bisa untuk pulang dengan sendirinya. Lalu apa yang terjadi? Seekor onta ini juga mempunyai hidung yang peka. Dia mempunyai hidung yang lebar. Matanya itu mempunyai, kalau kita pakai mobil, itu kita kan kalau misalnya ada hujan, kita pasang wiper. Begitu juga dengan onta. Ketika dia ada di padang pasir, datang angin, datang pasir, tapi matanya itu tidak tertutup, tetap terbuka. Apa makna? Dia mempunyai ciptaan yang spesial oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hewan onta ini kita tengok, dia dikatakan oleh Nabi hewan dawa, hewan yang bisa untuk menjadi obat. Pertama, kalau kita pergi ke kota Mekah Madinah, nanti akan kita menjumpai orang yang menjual hati onta. Hati onta ini Bapak Ibu bisa kita nanti minum, dituangkan di dalam gelas yang berisikan air. Tentu hati yang sudah kering. Atas izin Allah diminum, kemudian hilanglah yang namanya sesak napas kita. Susu onta ini menjadi obat. Obat apa? Obat pencernaan. Makanya dibawa jemaah haji dan umroh untuk tempat peternakan onta. Sampai di tempat peternakan onta, itu nanti para ustadz mutawifnya menganjurkan Bapak Ibu, kalau bisa diminum.
Mohon maaf kita yang susah BAB, kita yang susah buang air kecil, atas izin Allah susu onta ini menjadi obat. Apalagi mohon maaf lahir batin, kencingnya onta itu pun menjadi obat. Baik itu untuk obat-obat kulit ataupun obat-obat yang ada dalam diri kita. Tulangnya onta itu digunakan untuk apa? Untuk tasbih. Dari ujung sampai kaki, seekor onta ini bisa bermanfaat untuk manusia. Maka disebut hewan onta ini adalah 1000 manfaat untuk kita. Onta itu biasanya berada di negeri-negeri Arab ataupun di negara-negara Arab yang tempatnya itu kering, tempatnya itu hangat. Tapi walaupun kering dan hangat, tapi seekor onta ini bisa hidup. Apa makna Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Menyampaikan pesan kepada kita. Dia ketika makan, itu makanan itu bisa untuk seminggu, bahkan bisa untuk 3 bulan. Sekali dia minum, itu 3 jerigen, bisa untuk 1 minggu perjalanan. Apa makna ketika kita tengok onta, dia ada punduknya, di situ tempat makanannya. Ketika hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah Madinah, itu perjalanannya kalau kita pakai bis lebih kurang 6-7 jam. Rasulullah ketika hijrah, dia memakai kendaraan berupa onta. Perjalanannya yang begitu jauh, tapi seekor onta hanya sekali minum dan makan langsung bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan kepada kita bahwa manusia mentola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bahagia, orang yang beruntung itu adalah orang yang panjang umurnya, bermanfaat untuk sekitar. Wasarun nas, siapa orang yang merugi? Mantola umruhu wasa amaluhu, orang yang diberikan umur yang panjang tapi amalnya tidak baik. Apa makna? Unta diberikan umur selama 50 tahun, bahkan 55 tahun. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu, ayah dan bunda kami? Diberikan umur 50, 60, 70. Apakah kita kalah dengan seekor onta ini? Tentu jawabannya terdapat dalam diri kita masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana dalam penciptaan seekor onta. Kemudian bagaimana penciptaan langit, bumi, kemudian gunung, semua itu apabila kita tidak memfikirkannya, fadzakir innama anta mudzakir, maka beruntunglah orang-orang yang mau berfikir dan orang yang tidak mau berfikir. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, Allah akan hukum dia, akan azab nantinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini, waktu ini, kita dari Masjid Paripurna Doa Aman untuk ada peluang bersama beramal. Berupa apa? Mendirikan MDTA kita. Bapak dari Ibu ada hajat dan niat, jangan ragu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, insya Allah menjadi manfaat penolong untuk kita atas wasilah sedekah yang kita berikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi itibar dan semangat kepada kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.